celaan salafus sholih, orang-orang soleh dulu tentang dunia, berkaitan dengan sikap kita. Nah, mizan ini kita masuk ke dalam bagian ketiga ini. Ada hadis riwayat dari Husain bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah SAW yang meninggal di padang Karbala, yang lehernya diputus, kepalanya ditusuk dengan tombak dan diacungkan ke atas, bibirnya dimain-maini dengan tombak, gitu, dikorek-korek ketika sudah terhentak. Sebelum ditusuk, bibirnya dikorek ini sama orang yang membunuhnya, Husain bin Ali radhiyallahu anhu, cucu kesayangan Rasulullah SAW, adiknya Hasan. Kalau Hasan itu dalam riwayat lebih lembut kepribadiannya dibanding lebih lembut daripada Husain. Husain lebih keras kepribadiannya, dia berjuang, berani. Kalau Hasan, ketika Husain meninggal, khalifah oleh Hasan negosiasi dan menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah dengan syarat, jangan kau celah-celah aku dan keluargaku di mimbar, mau diserahkan. Hasan mengalah, ya, mana yang jadi khalifah mah diserahkan ke kaulah lah. Itu nggak mau Hasan mah berseteru, bermusuhan, diserahkan kekhalifahan ke Muawiyah. Kalau Husain memperjuangkan, itulah bedanya, ya, beda karakter pribadi. Walaupun bagaimana itu cucu Rasulullah SAW. Dari Husain bin Ali, qala li, berkata kepadaku jadi kakekku, yaitu Rasulullah SAW, telah berkata kepadaku kakekku, yaitu Rasulullah SAW, ya bunayya alaika bil qanaah, hai anakku, alaika bil qanaah, qanaahlah kamu. Qanaah itu cukup dengan apa yang kita miliki, jangan ingin punya orang lain. Cukup dengan apa yang kita miliki, itulah punya kita. Qanaah. Takun agnan nas, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Kalau kita qanaah, cukup dengan apa yang ada. Wa atil faraida, laksanakan kewajiban. Takun abadan nas, laksanakan kewajiban. Takun abadan nas, kamu akan menjadi orang yang paling rajin ibadahnya. Ya bunaya inna fil jannah, sesungguhnya di surga, syajaratun, ada pohon. Di surga itu ada pohon. Yuqalu laha al-balwa, syajaratul balwa, yang disebut namanya itu pohon balwa, pohon cobaan, pohon ujian, pohon musibah. Yukta bi ahlil bala, akan didatangkan ahli bala yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Didatangkanlah orang yang sering mendapat cobaan hidupnya di dunia untuk dimizan, mau ditimbang. Fala yunsulahu, tapi oleh Allah tidak dipasangkan mizan itu, tidak dihadirkan mizan di hadapan ahli bala. Wala yunsharullahu diwa, tidak menyuruh Allah kepada malaikat untuk membuka lembaran-lembaran catatan amalnya. Nggak usah dimizan, nggak usah dibuka catatan amalnya. Yusabu alaihimul ajru sabban, langsung diberi pahala sebaik-baik pahala kepada orang ahlul bala, orang yang banyak mendapat musibah di dunia. Beres musibah badan, menang musibah harta, susah ya. Beres musibah harta, menang musibah anak, aya masalah jeung anak. Beres anak, aya musibah tetangga, urang dimusuhan ku tetangga, diewaan ku tetangga. Beres-beres musibah terus. Nah, eta ahlul bala ngaranna. Jangan mengeluh, nikmati saja, sabar. Soalnya mau dihijan, mau dihisab, mau dicatat catatan amal, mau dibuka ke Allah, langsung diberi pahala ke Allah. Yusabu alaihul ajr sabban, berikan pahalanya langsung dengan pahala sebaik-baiknya. Masya Allah, itu pahala orang yang sabar. Nah, karena orangnya sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan tepati janji pahala untuk orang yang sabar bighairi hisab, tanpa dihitung.
dihitung Allah, nggak usah dihisab, nggak usah dimizan, nggak usah dibuka catatan amal perbuatannya, langsung diterima ku Allah. Tapi lamun sabar, muntah sabar, ya sudah kehilangan pahala itu. Sabar teh kan berat sabar teh ya Allah. Ulah bieu, sabar mah gampang, ceuk saha, urang can ngalaman. Urang dibere nyeri huntu sabulan, coba sabar mah. Aduh sabulan, arak nyeri huntu. Belum tentu sabar. Ceuk teh nyeri huntu teh, sabar. Heuh, mana yang nyeri huntu? Urang ngarasakeun. Hese sabarna aya ngarasakeun mah. Di mana-mana kitu emang. Ainu ngarasakeun mah beda jeung nu teu ngarasakeun. Tapi pentingna nu teu ngarasakeun mere semangat ka nu ngarasakeun. Itulah pentingnya. Makanya Rasul itu diberikan pasangan hidup yang luar biasa, Siti Khadijah Al-Kubra, Masya Allah. Maka tidak ada yang menandingi bagaimana ingatnya Rasul sering menangis kalau ingat Siti Khadijah. Tidak bisa tergantikan oleh Aisyah. Sampai Aisyah cemburu. Ada buku bagus tentang Aisyah. Bagaimana cemburunya Aisyah sama Khadijah ketika sudah meninggal. Sudah meninggal pun kalah Aisyah. Apalagi kalau masih ada. Karena Rasul tidak pernah poligami ketika Khadijah masih ada. Rasul tidak pernah poligami ketika Khadijah masih ada. Tidak pernah. Sampai Khadijah wafat. Baru Rasul poligami dengan Aisyah, dengan Maimunah, dengan Ruqayyah, dengan isi-isi yang lain. Khadijah itu ketika Rasul mendapat wahyu luar biasa kan. Nabi gemetar sampai takut, turun dari gua Hira langsung ke rumahnya. Kenapa? Aku tadi cerita, aku tadi ada orang makhluk, ada makhluk yang luar biasa gini-gini, nyuruh aku baca segala macam. Bikin dia. Khadijah tenang. Namun isinya tidak hebat mah, ikut ribut. Kumaha tuh. Tapi Khadijah enggak, tenang. Itu pasti adalah Allah akan menetapkan takdir yang baik buat itu, makhluk yang baik buat menghibur. Khadijah menghibur Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa. Nah ini mizan ya. Jadi ternyata mizan sabar itu luar biasa, berat dan tidak sampai tidak usah ditimbang. Seperti yang saya pernah ceritakan dalam riwayat yang lain, hampir-hampir sabar itu tidak bisa ditimbang kalau ditimbang beratnya. Saking luar biasa, Masya Allah. Kemudian ini ada dialog cerita nih. Aslun fa'in kila amma wazdu amalil mu'minin fazahiru. Kalau orang-orang beriman, kita ini orang beriman, ditimbang amalnya itu mah wajar, fazahiru, sudah jelas. Wajhu pataqabalal hasanat bisayyi'ah. Pembanding timbangan ya. Timbangan orang-orang beriman ditimbang, ya amal baik, ya amal buruk ditimbang. Muqabalah, membanding, saling membandingin. Mana lebih berat, amal baik apa amal buruk? Kalau orang beriman wajar ditimbang. Kayak gini. Patujanu haqiqatul wazn, itu hakikat timbangan untuk menentukan siapa mana yang lebih berat, timbangan amal baik apa timbangan amal buruk, ditimbang. Itu. Wal kafir la yakunu lahu hasanatu. Kalau orang kafir enggak punya kebaikan. Enggak punya kebaikan. Faman ladzi yuqabilu bi kufrihi. Naon yang bisa membandingi kekafirannya? Gitu. Apa yang bisa membandingi kekafirannya? Wa sayyi'ati dan keburukannya. Wa anna yatahaqqaqu bi amalihi wajhu. Kumaha aja orang kafir? Orang kafir ditimbang enggak ditimbang orang kafir. Orang kafir ditimbang untuk apa? Kan sudah tahu orang kafir keburukannya, nggak ada kebaikannya, nggak dihitung kebaikannya. Sama seperti orang musyrik, kafir, murtad, anggapnya amal baik. Buat apa ditimbang? Sari Imam Al-Qurtubi fal jawab inna dzalika ala wajhain. Dua hal. Annal kafir yuhdharu lahu mizan. Orang kafir tetap dihadirkan mizan di hadapan amalnya. Fayudhu kufruhu wa kufruhu wa sayyatuhu fi idakafatain. Dalam satu lempeng kebaikan kekuburannya
Summa yuqal lahu hal laka min ta'atin tadawuha fil kafatin ukhra. Ditanya ke Allah, orang kafir ya datang timbang. Ditimbang. Saur Gusti Allah teh ieu kekafiran anak. Maneh boga amal teu nu bisa membandingi kekafiran maneh. Itu. Teu bisa ngajawab. Teu boga amal. Akhirna naon? Khafat mawazinu, ringan timbangan amal baikna, berat timbangan amal burukna. Hakina orang kafir timbangan kekafiran anak berat, timbangan kebaikan tidak ada, ringan gitu ditimbang. Kamu punya enggak amal untuk membandingi amal kekafiranmu? Enggak punya dia. Kenapa? Semua amal perbuatan orang kafir tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tidak bisa dihitung. Itu yang pertama. Ya. Makanya sini dikatakan hal kami ta'atin atau mengambil kafatil ukhra, dilempengan untuk lain ala yajiduha, tidak menemukan dia amal solehnya. Ayusyalul mizan, maka mizan kebaikannya terangkat set. Patartafiqul kafatil fariqun, terangkatlah yang kosong dari amal. Kemudian menjadi rendahlah mizan yang tadi keburukan. Wa taqul kafatul masyghul. Fadzalika khifatul mawazini wa hadza zahirul ayat. Itulah maksud ayat dalam Al-Qur'an yang mengatakan menyifati ringannya timbangan orang kafir, ringan timbangan baiknya karena tidak ada sama sekali timbangan amal baiknya untuk membandingi timbangan kekafirannya. Sama dengan orang musyrik. Kalau musyrik kan amal baiknya habis semuanya. Kalau ria itu menghapuskan amal yang ria, yang lainnya enggak. Misalkan nih kita puasa ikhlas karena Allah diterima. Pas sholat kurang ria, lalu ditolak amal sholat. Amal yang kita ria saat ria ditolak sama Allah, dihapus. Tapi kalau syirik, semua amalnya sepanjang hidupnya hapus. Orang sukses amal orang ibadah, termasuk ekonomi, ayo majakan yang maju tewaruna. Ulang ada yuk, Pak Haji, karena nama Pak Haji. Tapi pas datang ternyata dukun terkenal Pak Haji. Karena ini banyak dukun terkenal Pak Haji, meresahan, awal hidung, budget jam 12 penting, ketika dipelet-pelet harga warung, langsung musyrik, amal habis, semua amalnya. Apa yang bisa mengembalikan? Dia bertobat dari kemusyrikannya sebelum mati. Kalau ke bawah mati, tutup pintu tobat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka. Ya, Allah tidak akan terima tobat orang yang syirik sampai mati. Wa yaghfiru ma duna dzalik, tapi menerima tobat selain syirik. Jadi syirik itu menghancurkan kebaikan kita semuanya, dari mulai balik sampai terakhir syirik habis bersih. Nauzubillah subhanallah. Wal wajhul akhar, yang kedua, anal kafir yakunu min siratul arham. Orang kafir sok silaturahmi tara. Oh, so. Wa muasatin nas, membantu tidak. Oh, so. Lihat di YouTube. Saat ini di YouTube kayak gini orang kafir. Kalau orang kafir boleh disebut namanya. Si Teksun misalkan. Si Teksun atau si Kopek ya. Tukang di pasar. Dia berbuat baik, membantu tetangga, dia menolong. Di YouTube banyak orang-orang kafir yang punya YouTube, channel YouTube. Lihat bantuin orang miskin, masya Allah, dibelanjain. Jestam. Mudah-mudahan dia masuk Islam ya. Jestam. Itu luar biasa itu. Ayah ibu-ibu orang ojek online, Pak, mau saya belanjain? Mau tuh. Bawa ke supermarket, belanja melillah. Luar biasa. Kalau
luar biasa. Itu kata Imam Qurtubi di sini nih. Kalau dia muslim maka dihitung mimma law kanat minal muslim lakanat qurbatun wa taratun. Namun dia orang Islam seperti Dedi Mulyadi anu YouTube nanti baheula kene di menjadi bupati Bapak Ai KDM. Untuk ningali jangan menghukumi dia sekedar bahwa dia itu di Purwakarta membuat patung banyak banget. Ya, jangan jadikan dalih juga. Saya nasihatin teman-teman juga buat kita. Tapi kenapa kita tidak mencontoh perbuatannya kalau punya harta banyak kayak KDM? Kita per-peran aja. Wallahu a'lam, serahkan kepada Allah. Kalau dia bikin patung segala macam di Purwakarta, sekarang jadi gubernur luar biasa. Ya sekarang banyak segala macam. Mun naik mobil ya, orangnya mun jelema bongkar ya, naik mobil, aya ini keur kayu bakar, eureun mah urang. Moal. Lain sasa sakodola. Cuek. KDM mah eureun. Langsung. "Mik di mana?" Tanya. Eta di mana? Ngomong. Akhirnya bere duit, bawa imahna, bere modal, segala macam, bere embe segala macam. Harusnya mah eta tah akhlak Islam teh. Nu kitu tah akhlak Islam. Mun boga harta banyak. Iya. Memang dia banyak uangnya. Gitu. Sampai karena eta mungkin cerai jeung pamajikanna, Bupati Purwakarta terakhir ya, Ambu Anu. Gitu. Mungkin karena eta sibuk deui konten itu. Tetapi aksina karasa ku urang ku masyarakat. Teu kudu kampanye lah. Teu kudu kampanye eta mah. Orang-orang di mana-mana kayak pasti we ngeluh-ngeluhkeun KDM. Real manusiawi, kumaha amalna terserah Allah eta mah rek ikhlas teh nama kumaha Allah. Tapi real amalna perlu dicontoh urang-urang duit mah. Perlu dicontoh urang. Itu. Memang sih kita loba orang. Cuma tinggal YouTube kan gajinya 300 juta per bulan. Tina YouTube 300 juta sebulan. Mun urang sama layak duitnya di dapur aya di kamar aya layak. Tadi bagi-bagi tuh. Masya Allah ya. Amalia ya, saya bilang amalia baik walaupun dari orang yang mungkin kata sebagian orang tidak baik gitu. Tapi amal itu dicontoh amalnya, jangan lihat orangnya. Amalnya contoh kita. Amalnya. Ya orang amalnya leleutikan we. Ini sisi jalan, motor bulan itu dikenal ya 5.000 sakit gitu. Kalau di konten terbunuh ya tadi 5.000 ya 10.000 gitu. Praktis gitu. Masya Allah. Jadi orang kafir mah amalnya tidak dihitung amal baiknya, yang dihitung kekafirannya. Tidak dihitung. Seandainya dia muslim saja kata Imam Qurtubi, maka itu eta teh dianggap sebagai taqarrub kepada Allah dan ketaatan ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia tidak beriman, maka tidak dihitung amalnya. Tidak dihitung amalnya. Masya Allah ya. Mau lihat mimma law kanat minal muslim lakanat qurbatun wa tawaddud. Tidak dihitung. Berarti kurang bersyukur boga iman. Makanya sering-sering ngadoa, Allahumma khtim lana fi hayatina bil iman, wa khtim lana fi hayatina bil islam, wa khtim lana fi hayatina bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidupku dengan iman, akhiri hidupku dengan Islam, akhiri hidupku dengan husnul khatimah. Nah itu gambaran mizan di hari kiamat nanti. Gambaran mizan di kan. Ada pertanyaan kedua. Law tusibat khairuhu hatta yuzanu li juzi biha jazaan misla wa laysa lahu min hajazan li anna Rasulullah. Nah sama. Kumaha jalma seperti Abu Thalib, paman Nabi, ngabela banget ka Nabi, taruhanan nyawa. Kumaha eta teh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwa eta teh meringankan siksaan Abu Thalib. Seperti Juz'an sama
orang tua yang anaknya masuk Islam, dia tidak masuk Islam. Jadi Abu Thalib itu dapat keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Lamun mah Abu Thalib henteu diringankeun karena kebaikan-kebaikan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemungkinan Abu Thalib ada di neraka paling dasar. Karena kebaikan ka Rasul selama beliau berjuang dimulai letik remaja sampai dewasa, Abu Thalib mendampingi Rasul, maka diangkat beliau dari neraka bawah naik ke agak atasan neraka. Riwayat yang lain menyebutkan beberapa hari dalam satu minggu diringankan siksa Abu Thalib karena kebaikannya. Tetapi tidak mempengaruhi timbangan surga nerakanya. Tetap saja neraka, nggak menjadi surga, hanya diringankan siksa saja. Makanya kita jangan bergantung kepada orang lain amal itu. Amal orang lain mah meringankan kalau kita punya dosa. Doa meringankan, segala macam meringankan. Kita punya amal sendiri enggak? Itu yang penting. Kita punya sedekah sendiri enggak? Anak sedekahnya membuat kita nanti selamat, meringankan dosa-dosa kita, menambah pahala kita. Tapi yang dihitung adalah amal kita sendiri dulu. Amal kita sebagai manusia itu yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain-lainnya adalah membantu menambah pahala, membantu mengurangi dosa. Mizan juga sama. Kita pertaruhkan mizan amal kita sendiri. Nanti amal-amal yang lain akan membantu meringankan timbangan kesalahan kita, yang lain membantu memberatkan timbangan kebaikan kita. Membantu. Maka persiapkan amal kita masing-masing hari ini. Jangan karena punya anak soleh kendor ibadahnya. Anak urang mah soleh ieu, hafal Quran, urang mah nyantai we. Enggak begitu. Anak urang mah ustad ieu, kiai ieu, anak urang mah jelema ngarti ieu, aman meureun. Tidak begitu. Kalau kita punya harta, aman tuh harta urang. Namun teu aman, selamatkan dari sekarang. Sedekahkeun, jariahkeun, jeung urang. Anak urang belum tentu ngajarihan urang, belum tentu. Komo lamun berdalihna kana hitungan hari urang. 1 2 7 40 gue ge poho. 40 gue ge poho. 100 pae we poho. Anak teu sadar ngadoakeun ka kolot poho. Ingat eta we 7 40 100. Hari itu mah beleng we. Urang teu jariah, urang tara ngadoakeun. Makanya urang masing-masing enak mau diri sorangan. Makanya dihisab, di mizan, di catatan amal urang sorangan-sorangan heula. Setelah putus, karat Allah muka ayat yang ngabela urang. Itu ayat nu memberatkan, ayat nu meringankan. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah pekan besok sesi mizan terakhir penjelasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja yang bisa kita bahas hari ini. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu, tambahan inspirasi untuk memperbaiki hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman, Islam dan akhlak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hidup kita dengan husnul khatimah dan memberatkan mizan kebaikan kita, memudahkan sakaratul maut kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum